Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anando Triwibowo, nomor induk mahasiswa 222012000. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi atau peradaban Islam di masa modern. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi Islam pada masa modern dimulai pada tahun 1800-an, di mana zaman itu disebut zaman keemasan bagi peradaban agama Islam, yang mana di awal periode ini kondisi dunia Islam atau peradaban Islam sedang berada di dalam kolonialisme Eropa, yang mana pada saat itu Eropa mengalami kemajuan teknologi, yaitu teknologi pada saat itu yang terkenal adalah teknologi uap dari kereta api uap. Selanjutnya pada tahun 20 Masehi, dunia Islam mulai bangkit dan memerdekakan peradaban Islam dari kolonialisme Eropa, yang mana banyak para pemuda-pemuda atau raja-raja di Timur Tengah itu seperti Turki, Mesir, dan India mengirim beberapa warganya atau rakyatnya untuk belajar di Eropa untuk menimba ilmu agar bisa diterapkan di Islam, kemudian dijadikan sebagai ilmu untuk memajukan Islam atau peradaban Islam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga beberapa gerakan-gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing, yang mana dipandang sebagai penyebab kemunduran dari peradaban Islam. Yang kedua adalah menimba gagasan atau pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini sebagai seorang raja di Timur Tengah, penguasa Turki, penguasa Mesir, dan India mengirim beberapa pelajar untuk belajar di Eropa, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk menimba ilmu, mencari gagasan-gagasan, sehingga dapat dilanjutkan dengan gerakan-gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah kondisi negara Arab seperti Mesir dan Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya negara Perancis. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Muhammad Ali Pasha, sekitar tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Beliau lahir di Kowala, bagian utara Yunani. Beliau juga pelopor kebangkitan Islam di Mesir. Kemudian yang ketiga, salah satu jasa besarnya berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon Prancis, sehingga Sultan di Turki mengangkatnya sebagai wali Mesir, atau pada saat itu kalau sekarang itu bisa dikatakan sebagai wali kota atau seorang pimpinan dari sebuah wilayah. Pemikiran Muhammad Ali Pasha yang pertama adalah mengirim 311 pelajar Mesir ke Prancis, ke Italia, dan ke Australia antara tahun 1813 sampai 1849 Masehi. Yang kedua, mendatangkan perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir serta mengirim pelajar terbaik ke Prancis. Yang ketiga, melakukan inovasi dalam bidang ekonomi dan pertanian dengan mendatangkan ahli dari Eropa. Yang keempat, beliau mendirikan sekolah modern. Yang kelima, beliau memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan.
Selanjutnya yaitu adalah tokoh Islam Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi, sekitar hidup sekitar 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau dipanggil dengan atau julukannya adalah At-Tahtawi. Beliau diangkat menjadi direktur sekolah penerjemah pada masa pemerintahan Muhammad Ali, dan beliau berhasil menerjemahkan 20 buku berbahasa Perancis dan puluhan karya terjemahan lainnya. Kemudian pemikiran dari At-Tahtawi yaitu yang pertama adalah pendidikan harus universal dan emansipasi wanita, jadi tidak ada sebuah perbedaan. Yang selanjutnya adalah beliau mencontoh pemerintahan yang ideal adalah pada saat masa Rasulullah dan sahabat. Jadi beliau itu menyontoh pemerintahan pada masa baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Yang ketiga, ijtihad masih terbuka untuk umum, jadi tidak ada pembatasan pada saat itu. Yang keempat, sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam At-Tahtawi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Lahir beliau dengan namanya yaitu adalah Al-Afghani. Beliau lahir di Afghanistan. Beliau bertempat tinggal berpindah-pindah. Namun pengaruh pemikirannya sangat luas untuk kehidupan di Mesir. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Selanjutnya pemikiran dari beliau yang pertama adalah penyebab kemunduran Islam disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, interpretasi tentang makna qada dan qadar. Jadi beliau itu berpendapat bahwa kemunduran Islam itu disebabkan oleh ilmu pengetahuan, kemudian kurangnya akhlak, kurangnya makna terhadap takdir, baik takdir yang bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah menggagas ide pan-islamisme. Yang ketiga, menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah berusaha merubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Jadi beliau juga mengubah sistem pemerintahan pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu adalah tokoh Muhammad Abduh, lahir hidup sekitar tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Beliau lahir di Mesir, juga masih keturunan dari sahabat Nabi. Yang kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Beliau juga seorang pemikir Islam atau tokoh yang memperbarui peradaban Islam. Salah satu pemikirannya yaitu adalah satu, menawarkan lintas disiplin ilmu, menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmu modern. Jadi di dalam ilmu beliau tidak membatasi, jadi beliau menggabungkan antara ilmu agama dan ilmuwan sains. Yang kedua adalah beliau juga membuka pintu ijtihad yang lebar. Yang ketiga, beliau juga menggunakan Islam yang rasional, yang sejalan dengan akal. Yang keempat, beliau juga berpikir bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dengan konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.
Yang kedua, yang selanjutnya yaitu adalah Muhammad Iqbal. Dia lahir atau hidup sekitar tahun 1877 sampai 1938. Beliau lahir di kota Sialkot, Punjab, Pakistan. Beliau pernah menjadi atau terpilih sebagai Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Beliau juga menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan. Beliau juga sebagai tokoh Islam yang mendukung pembaruan Islam, yang salah satu pemikirannya atau beberapa pemikirannya yaitu adalah beliau bercita-cita membangun peradaban yang anggun, yaitu peradaban antara peradaban Barat dan Timur. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka. Yang ketiga, beliau mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya. Keempat, beliau juga memiliki tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitasi dan peserta didik. Selanjutnya adalah tokoh dari Indonesia, yaitu adalah Ki Haji Muhammad Dahlan. Beliau seorang keturunan atau yang masih keturunan daripada Kanjeng Sunan Giri, salah satu wali songo di Indonesia. Beliau juga seorang pendiri organisasi besar di Indonesia, yaitu adalah organisasi Muhammadiyah. Beliau juga pernah bertukar pikiran langsung dengan Rashid Ridha, dan juga beliau juga pernah mempelajari tafsir Al-Manar, karya dari Muhammad Abduh yang kita bahas di depan tadi. Kemudian beliau juga menuangkan pemikirannya untuk kemajuan peradaban Islam. Yang pertama adalah tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas, dan paham masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia yang nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, beliau memadukan jenis model pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu antara pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah umum. Selanjutnya adalah tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tahun 1871 sampai 1947 Masehi. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Beliau memperoleh kepercayaan dari pemerintah Arab pada masa itu untuk mengajar di Masjidil Haram. Beliau juga salah satu guru besar dan sekaligus pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam di Indonesia yang sampai saat sekarang ini masih eksis, diikuti oleh beberapa warga masyarakat Indonesia. Beliau juga memiliki pemikiran untuk memajukan peradaban Islam. Yang pertama adalah tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Yang kedua, ini menjadikan sejarah Indonesia, dan setiap tanggal 22 Oktober diperingati Hari Santri, yaitu beliau mencetuskan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 melawan penjajah Belanda yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri. Beliau juga memiliki pemikiran bahwa tujuan pendidikan selain pemahaman terhadap pengetahuan juga sebagai pembentuk karakter seorang manusia. Ya, selanjutnya pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Yang pertama adalah terinspirasi dari tokoh pembaruan Islam untuk melawan penjajah Belanda melalui para haji dan ulama yang mencari ilmu di Mekah. Yang kedua, banyak berdiri beberapa organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah berdirinya perguruan tinggi keislaman yang membuka jurusan keagamaan dan umum. Jadi seperti UIN, seperti IAIN, seperti STAIN, seperti pendidikan-pendidikan lain yang berbasis pendidikan perguruan tinggi. Ini adalah satu pengaruh
dari modernisasi peradaban Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, belajar sejarah pada masa modern, kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan masa lalu sehingga dapat kita jadikan sebuah pelajaran. Yang kedua, berpikir dinamis sesuai dengan zaman perkembangan yang baik sekarang dan akan datang. Selanjutnya, yang ketiga adalah semangat untuk berkarya untuk memperkembangkan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama adalah sejarah Islam modern menunjukkan pentingnya pembaruan Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah kunci kebangkitan Islam. Yang keempat, umat Islam harus selalu bersatu dalam menghadapi tantangan global. Itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.